Teman-teman, saya baru saja menidurkan atau ngeloni anak saya. Rencana saya mau wawancara dengan Mbak Kenil Jopo Montro sore tadi, tapi karena ya memang ada anak saya yang rewel, sehingga saya pun juga tidak bisa untuk wawancara. Kita akan mencari Mbak Kenil dulu, barangkali beliau ada di teras. Biasanya beliau itu tirakatan di teras, teman-teman, atau kalau enggak di depan rumah, yang pasti di alam semesta. Oh, itu dia Mbak Kenil. Dari mana Mbak? Cari bunga. Cari bunga. Saya mau bertanya Mbak ya. Ya. Kita akan membicarakan terkait dengan adat istiadat peninggalan dari nenek moyang, utamanya perlengkapan sesaji seperti kembang, menyan, dupa atau yuswa, dan peralatan-peralatan yang lain yang mana kita tahu di masyarakat kita ini masih digunakan bukan hanya untuk perabot seorang praktisi saja. Dan yang mau saya tanyakan, apakah peralatan-peralatan seperti itu bisa menunjang doa-doa kita atau keinginan kita supaya akan bisa terwujud, atau gimana Mbak? Padahal kan kalau kita berdoa tanpa menggunakan peralatan tersebut itu juga tidak masalah sebenarnya, nggih. Terima kasih. Kita selalu menghormati kepada nenek moyang kita yang mana meninggalkan adat dan budaya. Nggih. Sehingga adat dan budayalah itu merupakan jati diri, yaitu nenek moyang kita, jati diri daripada suku Jawa atau Nusantara. Nggih. Adat-adat seperti itu yang ada hanyalah di Indonesia. Nggih. Kita akan bicara tentang dupa. Kalau kita pernah bersama Mbak Lulu dari perjalanan Blitar sampai Pare, kita membicarakan itu di sepanjang jalan selalu berbau dupa, berbau menyan. Padahal kalau di zaman sekarang, kalau dilihat di kancah kemasyarakatan seperti hal seperti itu dibenci di masyarakat atau dikucilkan atau tidak digemari. Tetapi bukti nyata bahwa di perjalanan dari kota Pare, Kediri, dan Blitar, di setiap jalannya, di setiap rumah-rumah, hampir tiap rumah itu kita berbau dengan dupa dan kemenyan. Tentang ragam-ragam alat-alat dupa seperti menyan, yuswa, kayu garu, dan sebagainya, yang mana setiap nenek moyang kita atau warga negara suku Jawa menggunakan hal-hal seperti itu, seperti kemenyan, kemudian seperti kembang-kembang dan sebagainya. Apakah setiap penggunaan hal seperti tersebut itu pasti akan memperlancar daripada doa kita diterima oleh Tuhan? Apakah setiap kita membakar menyan atau menyajikan kembang-kembang dipastikan doa kita pasti segera diterima? Apakah setiap kita menyalakan yaitu yuswa atau ratus, kemudian dengan bahan-bahan yang lain termasuk selamatan atau termasuk sesaji dan ragam yang lainnya, apabila kita selenggarakan, apakah doa kita dipastikan pasti mustajab atau pasti berhasil? Jika ragam-ragam peralatan perabot ritual seperti kembang, menyan, dupa, minyak wangi dan sebagainya bukan merupakan penunjang untuk mempercepat doa, bukan merupakan alat untuk agar doa kita bisa cepat dikabulkan. Sehingga dikabulkan dan tidak, diijabah dan tidak, diridhoi dan tidak, diterima dan tidak, itu tergantung kepada kekuasaan dan tergantung kepada kuasa-kuasa Tuhan yang akan diberikan kepada manusianya. Sehingga walaupun kita membakar menyan satu harinya misalkan 1 kental, kita memakai misalkan dupa sampai 1 kubik, kita memakai kembang sampai 1 truk, namun apabila Tuhan atau Sang Pencipta Alam tidak menerima doa kita, jadi kita tidak bisa terkabul. Terkabul dan tidak itu tergantung pada kuasa-kuasa Tuhan, kemurahan daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia, atau dapat dikatakan bahwa doa kita bisa tersambung kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemudian akan tercipta dengan hal-hal yang menyenangkan atau akan tercipta yaitu pewujudan keberhasilan atau bisa dikabulkan. Jadi kesimpulannya, apabila kita memakai kembang, ratus, menyan, dan sebagainya, itu tidak menjamin
apabila tidak menjamin doa kita pasti diterima. Nggih. Ataupun apabila kita menggunakan menyan-menyan, kita sajikan untuk tujuan kita agar cita-cita kita agar bisa berhasil atau cita-cita agar bisa kinabulan, maka belum tentu hal itu bisa terkabul. Ya intinya membakar menyan dan sebagainya hanya ragam keyakinan saja, merupakan sugesti manusia. Iya. Atau kepercayaan atau kesenangan saja. Nggih. Sehingga tidak ada kaitannya bentuk-bentuk peralatan sajen, ruwajen, bunga, menyan dan sebagainya itu agar doa kita dipastikan bisa terkabul. Nggih. Sehingga tidak dapat dipastikan seperti itu, hanya tergantung kepada manusianya saja. Karena banyak sekali orang yang memakai doa dengan peralatan-peralatan menyan, yuswa, kembang, dan akhirnya juga gagal. Dan banyak pula orang-orang yang berdoa tanpa pakai perabot-perabot seperti itu juga berhasil. Kesimpulannya hanya kebersihan hati manusialah yang nanti akan bisa bersinar, dan atas perilaku manusia, budi pekerti manusia, dan atas dengan kekuatan berata-berata atau kekuatan prihatinnya manusia, maka manusia itu akan memiliki aura yang bersinar terang. Kalau manusia memiliki cahaya yang terang, maka Tuhan Sang Maha Tahu akan mudah untuk memberikan ijabah kepada kita. Nggih. Jika ringkasnya tidak dapat dipastikan bahwa orang ngebom menyan terus akhirnya tujuannya nanti akan cepat berhasil. Karena kita bisa bicara seperti ini, kita juga pernah melewati hal-hal yang seperti itu, Mbak. Nggih. Kita pernah uji coba bahwa kita ibarat dalam satu hari bisa membakar menyan 1 kilo atau 2 kilo, ataupun bisa di dalam satu harinya kita berselamatan hingga sampai 10 atau 15 orang atau 15 kali selamatan. Tapi selamatan dan membakar menyan tidak menjamin atau keberhasilan kita. Kadang-kadang kita tanpa pakai menyan, tanpa pakai kembang, tanpa pakai selamatan, namun doa kita juga diterima. Seperti halnya menyan, kembang, minyak, semua itu hanya kepercayaan kita, kemaraman kita, kesenangan kita. Bukan kesenangannya Tuhan, itu kesenangan kita. Kita lebih senang pakai menyan, lebih senang pakai kembang, lebih senang kita pakai dupa. Kalau kita sudah senang, kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah yakin, maka kita semakin besar untuk menciptakan, yaitu fokus kita kepada Sang Pencipta alam. Apabila fokus kita bisa kencang, bisa satu arah, atau bisa bening, maka doa kita semata-mata mudah diterima. Seperti halnya itu, Mbak. Nah, keyakinan kita apabila sudah mantap, biasanya anugerah Tuhan akan bisa kita terima. Keyakinan itu, maka hal-hal yang kita minta harapannya sangat besar sekali. Keberhasilan atau tidak itu tetap kita kembalikan ke tangan Tuhan, karena kita sebagai manusia biasa kita hanya bisa berdoa dan berusaha, sedangkan untuk ketentuan terkabul atau tidak itu adalah hak dari Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Gusti Kang Maha Suci saja. Sehingga ini juga kita kembalikan ke keyakinan teman-teman masing-masing, karena kita juga harus bertoleransi, teman-teman. Ada yang suka dengan kembang, menyan, dupa, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada sebagian teman-teman yang kurang menyenangi hal tersebut. Bakunya kita harus tetap bersatu, kita tetap harus toleransi untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mbak Kedil ada tambahan yang lain, Mbak? Tentang hal-hal perabot-perabot penyajian yang bersifat kembang, menyan, kemudian minyak, termasuk sajian-sajian penyajian, atau dalam bentuk selamatan, atau dalam bentuk ritual adat, kita masih bisa menghormati dan kita masih melestarikan. Artinya kita apabila memakai jalur-jalur seperti itu, semata-mata kita adalah merupakan cucu nenek moyang kita yang patut kita melestarikan. Sehingga tanpa kita melestarikan, maka semua aset nenek moyang pasti akan hancur tidak lama lagi. Karena ini zamannya sudah modern, Mbak. Apabila hal-hal tinggalan ritual daripada nenek moyang kita seperti minyak kembang dan sebagainya itu tidak dilestarikan, maka jelas akan punah, jelas akan hancur. Sehingga kita memakai jalur-jalur seperti kembang, menyan dan sebagainya semata kita hanyalah melestarikan daripada aset nenek moyang kita, Mbak. Terima kasih. Teman-teman, semoga video pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sugeng Rahayu. Amin.